Sebab hanya lewat dzikir inilah akan yakfur bitaghut wa yu'min billah, melepaskan, meninggalkan taghut selain Allah, wa yu'min billah, gecokan rapet dengan hanya pada Allah. Ketika saat Allah mempertemukan si A dengan si B, kejadian takdir seperti ini, baik itu berbentuk mimpi atau tidak mimpi, ya tidak mimpi berarti seperti ini kasunyatan itu nggak ada bedanya. Itu ada maksud Allah. Itu jawabannya di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad dalam Gusti, katakanlah kepada umatmu, sendika dawuh kados pundi ingkang kula sampai akhir dateng umat kula, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau umatmu ingin betul-betul menjalin cinta dengan benar terhadapku. Iki Allah. Fattabi'uni, sing dawuhe Allah iku ditirokno Kanjeng Nabi. Jikalau kamu sekalian ingin betul-betul ingin menjalin hatimu cinta terhadap Allah, fattabi'uni, ikuti caraku. Lho ngoten lho. Kata Rasul, ikuti ajaranku. Wahai umatku, janganlah kau mengikuti ajaranku di jalur syariah saja, sebab itu hanya jasmaniahmu. Lah sementara ibadah yang berbangsa ruhaniyah itu adalah dinu tauhid hakikat ini, maka terimalah juga. Ngoten lho Pak. Jikalau kau betul-betul mengikuti semua apa petunjuk dan ajaranku, maka yuhibbukumullah, yuhibbukum, mongko nyun sewu bakal nrimo cinta sampean sedaya sapa Allah Gusti Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dirimu. Allah akan menerima cinta jenengan terhadap Allah. Sebab apa Allah menerima cinta sampean? Sampai lali rokoi. Oh batiling nong. Sebab jenengan telah meninggalkan cinta hati sampean terhadap hubbus sahawah. Makanya ada lagu gini Pak, mungkin ibu iki sing iso nyanyi. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Ada lagu seperti itu, sing menyanyi perasaan kula niku wong wedok. Artinya apa? Kita memandang istri atau calon istri kita Pak, walaupun orang lain memandang tidak sama dengan kita memandang. Artinya apa? Ada kalanya seorang wanita itu cantik buat saya, belum tentu orang lain itu mengatakan cantik. Loh, Allah menjatuhkan sifat jamilah, cantik buat kita.
Jangan kau tetapkan cantiknya itu jatuh pada makhluk. Cantiknya itu jatuhnya pada hidup yang ada pada seorang wanita. Begitu juga sebaliknya. Nah, inilah maksudnya mencintai karena Allah. Pertanyaan pin tadi loh ini. Mengapa Allah itu kok menerima cinta sampean? Karena jenengan ini sudah berani megat cintane ati pada selain Allah yang sudah kita cintai tadi. Mana hubus syahwah itu? Pertama, ning Quran minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Buat kita semuanya adalah karwo, anak, dunya brono. Dunya brono itu sandang, pangan, papan, kehormatan, jabatan, kedudukan, wis apapun. Itu dunya brono. Tadinya hati kita itu bergantung pada hal itu, tapi sekarang tidak. Bergantung pada hidup subhanalladzi, zat yang maha suci yang menguasai kesenangan dunia. Lah, ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang sudah memegang wasilah khusus pada Allah. Itulah yang kusebut sebagai wahwa adzikru bisiril asrar. Orang-orang yang sudah memegang hatinya dan melaksanakan dzikir sirul asrar. Sebab hanya lewat dzikir inilah akan yakfur bitaghut wa yu'min billah, melepaskan, meninggalkan taghut selain Allah, wa yu'min billah, gecokan rapat dengan hanya pada Allah. Jadi pin bintang wau artinya fattabi'uni, ikutono ajarane Kanjeng Nabi. Sampai kapan? Sampai mati. Buka juga di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Bagaimana Rasulullah memegang teguh ajaran ini sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Memegang, menyembah hanya pada Allah itu sampai datangnya kematian. Hati jenengan berzikir itu sampai tinggalkan dunia. Ibu-ibu di rumah sambil masak, apa sih salahnya hati berzikir? Bapak-bapak juga begitu waktu kerja, apa salahnya hati sambil berzikir? Yang ku maksud zikir sadar, ingat kalau sing nglakoni bukan jenengan tapi urip ning awak jeneng, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ku maksud zikir. 12 iki nomor jaran Pak, leres nggih. Nek kitab apa jenenge arek? Kitab apa sing gawe ngerames-ngerames jenenge? Hoihu. Wawe. Nek kitab wawe iku muncul nomor 12 iku nomere jaran. Dulu zamane togel-togelan iki lho Pak, lak ngoten nah, nomere jaran. Pun. Apa maksud jaran? Jaran mana? Apa maksud angka 12 ini Pak? Nyun sewu, syuhudul wahdah fil kasroh. Sebetulnya ada di situ. Atau syuhudul kasroh fil wahdah. Pengertiannya apa? Nyun sewu. Sebelum ini sejarah. Sebelum Nabi Musa sowan ing ngersane Gusti Allah, diterima Gusti Allah, Nabi Musa itu disuruh Allah
berguru terhadap Nabi Khidir. Nabi Musa niku ahline ilmu syariat, Pak. Nabi Musa. Sementara Nabi Khidir ahli ilmu makrifat, hakikat makrifat. Lah Nabi Musa disuruh untuk berguru Nabi Khidir. Lah Nabi Musa bertahun-tahun madosi berjalan menuju ketemu supaya kepada Nabi Khidir. Akhirnya dijawab oleh Allah di saat ketemu nih air asin dan air tawar. Dua sungai yang bertemu, disitulah Nabi Khidir bertemu, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Terus Nabi Musa dawuh, ya Nabi Khidir, kula ingin ngaji, ingin belajar ilmu tasawuf, ingin belajar ilmu hakikat makrifat dateng jenengan. Oh iya. Tapi Musa, selama awakmu fanatik dengan ilmumu berarti pengetahuan beliau Nabi Musa di dalam ilmu syariat. Bila mana kau fanatik menjawab semua fasal-fasal yang kuajarkan tentang ilmu tasawuf niki, kau pasti menolak. Berarti tetanda kamu harus pisah sama aku. Nabi Musa bersikukuh mengatakan tidak. Pun ayo dicoba. Ngomong. Ketika Nabi Khidir minum kopi, dia ngomong, aslinya yo gak ngono, tapi maksudnya kok ngono. Musa, munculnya pahit itu bukan dari makhluk kopi, tapi songko urip, songko Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung Nabi Musa niku membawa dasaran ilmu syariat, bantah Pak. Oh nggak bisa. Munculnya pahit itu dari kopi. Munculnya manis itu dari gula. Artinya jikalau jenengan gak minum kopi, wedang kopi, yo gak terasa manis dan pahit. Sebab Nabi Musa pakai logika. Yang kedua, sebab meripat atine Nabi Musa nggak bisa melihat wujud Allah di dalam dan di luar kopi. Akhirnya bagi Nabi Musa yang nyata, yang wujud itu adalah makhluk berupa kopi dan gula. Saged sambung? Aslinya bukan niku, contohnya Nabi Khidir ngombe kopi enggak. Nabi Khidir iku mlaku-mlaku ambek Nabi Musa ketemu arek cilik, langsung dipateni ambek Nabi Khidir. Berhubung Nabi Musa atine iku wuta, akale nggawe dasar ilmu syariat, jelas sing mateni iku Nabi Khidir. Makhluke nggak bisa beliau itu, Nabi Musa itu memandang Allah, nggak bisa, karena hati Nabi Musa ketutupan ambek wujud makhluk sing berupa Nabi Khidir. Akhirnya protes. Padahal secara syariat ini belum diberikan tahu apa maksudnya, belum lagi diterangno langsung nolak. Niki Pak, wis terus Nabi Khidir dawuh, Musa, pisah hai Musa, ngarakno gegeran awakmu iki. Oh mboten, kula pingin temen makrifat nang Allah, estu temen. Ya wis tak wani kesempatan maneh.
Akhirnya Pak nggak kesempatan Nabi Khidir njupuk jeruk. Contohnya mawon Pak, tapi duduk jeruk ning Quran senes jeruk contohnya ibarat mawon. Terus jeruk iku kepinak metu anu nang meripat akhirnya perih. Nomor siji. Nomor loro, ketika dimakan Nabi Khidir dawuh, meripatku diperi Allah. Tolong sing dereng nyantol pun diteruske. Disimpen ae sik. Ojo protes sik, cek gak kaya Nabi Musa. Iki le wujude Allah. Sak jerone legi mau. Kaget Nabi Musa. Karena Nabi Musa melihat kulite jeruk sing garano meri, isine jeruk sing garano nglegekno rasa legi. Protes. Artinya apa? Ketika saat Nabi Musa dijak nyebrang sebuah pulau, itu Nabi Khidir nyuwun tolong terhadap orang yang punya kapal. Negosiasi bayar berapa? Katakanlah bayar 100. Oke, bayar. Umpama bayar. Padahal itu ditolong. Lah, ketika perjalanan, di tengah perjalanan Nabi Khidir iku bolongi kapale wong kuwi mau. Akhirnya kapale bocor, kelebon air, kemasukan air, tenggelam. Nabi Musa langsung muring-muring. Der, muring-muring nak nyeluki kan saenake dhewe. Der, iki wong wis nulung awak dhewe diterke nang nggone tempat penyeberangan kok malah kok rusak kapale. Rasa terima kasihmu di mana? Wah, niku gurune dibentak-bentak, Pak. Nabi Khidir nggih adem ae atine ambek rokokan. Musa, berhubung kamu itu selalu pakai logika, tidak mau pakai hatimu untuk memandang yang hak, itu siapa? Seperti itu terus. Lihat toh, kamu sudah saya kasih kesempatan, tapi kamu masih bantah. Pak, tinggal Nabi Khidir kayak kesempatan satu kali lagi. Jikalau ini nanti dilanggar, perpisahan itu pasti terjadi. Maunya Nabi Khidir tidak mau, tapi karena dipaksa oleh Nabi Musa terus ingin sekali lagi, kasih kesempatan saya satu kali lagi. Oke, masuklah Pak dalam satu kaum di mana kaum itu nek miturut Nabi Khidir jamun aku, hormatono aku, sebab aku itu nabi. Aku iki kiai, aku iki ulama. Yo sambutan sing meriah, sambutan aku, hormatono aku. Iki pandangane karepe Nabi Musa. Artine Pak, siapapun kita, manakala alim ilmu dohir, tapi ilmu batin, ilmu tauhid rohaniyah kita tidak punya pengetahuan, siapapun kita pasti seperti itu.
Contohnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Mboten purun Pak kaum itu jamu mboten purun. Dijarno ae. Terus ujuk-ujuk tiba-tiba ada pagar, apa namanya gitu Pak? Pagar namanya. Pagar mau roboh. Nabi Khidir langsung membetulkan pagar yang mau roboh. Nabi Musa nguasi aja. Lah iya, lalapo Khidir iku. Kaum wis gak jamu, gak ngurmati, kok malah bantu dengan bentuk membetulkan pagar yang mau roboh. Bantah. Wis Musa, kita tidak sejodoh. Kau selalu protes saya dengan apa yang Allah ajarkan lewat aku dan langsung dipraktekkan. Artinya apa Pak? Ilmu apa yang sudah dibahas tadi jangan cukup hanya jenengan pahami, akan tetapi kedah sampean amalkan. Bentuk wa amilus solihah jenengan tidak hanya amanu tapi juga harus wa amilus solihah. Bentuk amilus solihah jenengan tolong jogonen ati sampean hubungan langsung pada Allah lewat zikron kathiron sejati de eling. Artine tidak memandang tempat dan waktu, keadaan, hati jenengan selalu ilingo nang Gusti Allah. Maksudnya eling sedaya apa wae, semua apapun yang terjadi itu bersumber dari Allah, tidak dari makhluk. Pun niku sing kedah sampean rasa ning ati sampean. Yun sewu. Akhirnya Nabi Musa sebelum Nabi Khidir dawuh sebelum perpisahan, Musa, selama kamu masih bantah, selama itu tidak akan bisa masuk ilmu ini, apalagi ngelakoni. Sebelum kita pisah Musa, tak terangke ya maksudnya. Ngene lho. Mengapa Allah tadi membunuh anak kecil? Karena jikalau tidak dibunuh, anak kecil itu nanti akan mengkafirkan kedua orang tuanya. Iki jawaban cara syariat Pak. Jawaban secara hakikat, faktulu anfusakum niki. Rasa rumangsa ning ati sampean sing rasa iku lungguh nang takholi, nek gak langsung sampean tebas iku sampean lemah no, boleh jenengan wau katakan dibunuh tapi gak iso mati. Sampean ilangi, sampean nafekno rasa keakuan sampean kali kula. Nek gak sampean pateni rasa keakuan sampean kali kula, maka roh ini akan menjadi roh yang kufur ing ngersane Allah dengan menyandang syirik khafi, syirik yang amat halus. Contoh, saya merasa bahwasanya yang memberikan petunjuk ilmu itu adalah saya Klason, berarti saya telah teringgapi hati saya syirik khafi. Ya ini bahaya. Inilah yang Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum. Wahai kaumku, sesungguhnya kamu adalah orang-orang golongan yang mendolimi dirinya sendiri. Dengan bentuk apa? Bittikhatikumul ijlah, menjadikan sesuatu yang bukan Tuhan dituhankan. Bentuknya apa?
Kalau bahasa syariat al-ijla itu adalah anak sapi. Bahasa hakikat contohnya saya tadi menyamakan diriku terhadap Allah dengan bentuk merasa saya yang bisa memberikan tausiah ini makhluk. Bon. Oleh sebab itu bertobatlah, fatubu ila bari'ikum, bertobatlah. Caranya bagaimana? Faktulu anfusakum, patenono keakuanmu.